Marc Marquez kembali meraih kemenangan ganda di MotoGP Hungaria, mendekatkan dirinya pada gelar juara dunia musim 2025. Marquez memperlihatkan performa luar biasa dengan 2 kemenangan di Balaton Park, serta 13 kemenangan dari 14 balapan sprint, membuat keunggulan poinnya semakin besar atas pesaing terdekat. Saat ini Marquez mengoleksi 455 poin, unggul 175 poin atas adiknya, Alex Marquez, yang berada di posisi kedua klasemen. Meski semakin dekat dengan gelar, Marquez menekankan bahwa menjaga mental dan konsentrasi tetap penting di sisa 8 seri ke depan. Secara teknis, Marquez bisa mengunci gelar paling cepat di Misano. Namun, ia menolak merayakan gelar juara di sirkuit yang identik dengan rumah Valentino Rossi. Ia lebih memilih sirkuit Motegi atau Mandalika untuk mengamankan gelar dunia. Salah satu pertimbangannya adalah demi tidak membuat adiknya Alex mengalami akhir pekan yang buruk di Catalunya. Dirinya ingin yang terbaik untuk adiknya, sehingga memilih merayakan gelar di luar Eropa. Lebih dari sekadar perhitungan matematika, ia mempertimbangkan konteks emosional keluarga dalam memilih tempat yang ideal untuk meraih titel juara dunia MotoGP 2025. Aprilia berhasil menunjukkan lompatan performa yang impresif di lintasan-lintasan MotoGP yang selama ini dianggap menjadi titik lemah mereka. Rahasianya, peningkatan signifikan pada sistem engine braking, khususnya di fase awal pengereman yang kritikal. Menurut bos tim Aprilia, Paolo Bonora, RSGP selama ini didesain ideal untuk trek cepat dan mengalir. Namun dalam beberapa balapan terakhir di Austria dan Hungaria, motor ini justru mulai bersinar di trek yang menuntut pengereman kuat dan teknikal, bagian yang sebelumnya menjadi kelemahan mereka. Sejak GP Austria, kami nampaknya menemukan sesuatu, terutama dalam pengaturan elektronik dan engine braking, untuk mencegah roda belakang terkunci, ujarnya dikutip Crash.net. Peningkatan ini terbukti nyata. Marco Bezzecchi meraih podium back-to-back, pole dan posisi ketiga di Austria, kemudian podium lagi di Balaton Park setelah start dari posisi kedua. Di Hungaria, ia sanggup mempertahankan keunggulan dari serangan Marc Marquez pada 2 titik pengereman keras di lap ke-8. Sekali lagi membuktikan manfaat ref amping pengereman ini. Sejauh ini, Aprilia masih bertahan di posisi kedua klasemen konstruktor, tetapi KTM hanya tertinggal 13 poin setelah Pedro Acosta menggeser Bezzecchi di klasemen setelah Grand Prix Hungaria. Secara mengejutkan, Luca Marini berhasil finish di posisi keempat pada sprint MotoGP Hungaria hari Sabtu, tertinggal kurang dari 5 detik dari pemenang. Meski diuntungkan dari kekacauan di tikungan pertama, namun rider Honda itu menunjukkan kecepatan yang tinggi dalam balapan 13 lap. Dan hampir tidak ada yang percaya, Marini kembali tampil impresif dalam balapan hari Minggu. Dalam balapan 26 lap, sekali lagi dia mampu mencatatkan kecepatan yang sangat menjanjikan. Adik Valentino Rossi itu finish di posisi kelima tertinggal 11,9 detik dari pemenang Marc Marquez. Meski meraih hasil terbaiknya sejak bergabung dengan Honda, Luca Marini memperingatkan bahwa masih banyak yang harus ditingkatkan agar bisa meraih hasil apik secara konsisten. Kita harus berhati-hati karena ini trek balap yang unik. Pada musim 2025, kami sangat kompetitif di beberapa trek, terutama di trek dengan cengkeraman yang kuat, ujarnya. Dengan finish di posisi kelima di Balaton Park, Marini dan timnya memperoleh banyak data yang kemungkinan besar akan sangat penting bagi pengembangan RC23V. Bos tim VR46 sekaligus orang dekat Valentino Rossi, Alessio Salucci, mengatakan kalau Bagnaia terlihat seperti kehilangan motivasi dan rasa percaya diri saat membalap. Musim ini memang berat buat Bagnaia. Dari 11 kemenangan musim lalu, kini ia baru sekali menang sepanjang 2025. Di Hungaria, hasilnya juga jauh dari harapan. Gagal lolos kualifikasi 2, tidak dapat poin di sprint race, dan hanya finish ke-9 di balapan utama. Menurut Salucci, data telemetri memperlihatkan bahwa Bagnaia kurang melakukan pengereman yang agresif dan usahanya mengendalikan motor saat ini tak seperti biasanya. Sepertinya dia kehilangan sedikit motivasi
juga kepercayaan dirinya saat mengendarai motor, ungkap Salucci. Salucci mengatakan dirinya dapat memahami perjuangan Bagnaia di GP25 karena pembalap tim VR46 Fabio Di Giannantonio juga berjuang melawan hal yang sama di awal musim. Meski hasil di Hungaria jauh dari ideal, Bagnaia menunjukkan sisi positif lainnya. Ia menyebut 2 kesalahan yang dibuat saat pengereman sebagai pertanda bahwa motor sudah mulai kompetitif kembali. Yamaha akhirnya mengonfirmasi bahwa motor prototipe berkonfigurasi V4 akan mengaspal di MotoGP San Marino Grand Prix, menjadi babak baru dalam kiprah mereka di kelas utama. Test rider Augusto Fernandez akan tampil di wildcard entry menggunakan motor prototipe M1 dengan mesin V4 pada GP San Marino di Misano, 12-14 September mendatang. Langkah ini datang lebih awal dari prediksi sebelumnya, yang awalnya menempatkan debut tersebut di Motegi Jepang. Paolo Pavesio, Managing Director Yamaha Racing, menyebut bahwa debut ini adalah tanda konkret dari komitmen Yamaha terhadap masa depan, khususnya saat mereka tetap bertekad meraih hasil maksimal di setiap seri balap. Sementara itu, Fabio Quartararo dijadwalkan melakukan debut tes dengan V4 pada sesi tes resmi pada Senin pasca GP Misano. Jika performanya menjanjikan, yakni cukup cepat, Yamaha bakal menggantikan motor inline-4 mereka dengan prototipe V4 di musim 2026. Jonathan Rea, rider paling sukses dalam sejarah World Superbike, telah mengumumkan dirinya akan pensiun dari balapan sebagai pembalap penuh waktu di akhir musim 2025. Keputusan ini disampaikan dalam video emosional yang ia unggah di Instagram. Rea telah mendominasi WSBK, meraih 6 gelar juara dunia, lebih dari 100 kemenangan balapan, dan mencatat ratusan podium serta rekor lainnya selama kariernya. Dia menjelaskan bahwa balapan bukan mengenal sekadar ikut, melainkan tentang menang. Namun saat ini, tubuh, pikiran, dan instingnya menyampaikan satu pesan. Jika aku tak bisa balapan untuk menang, waktunya berhenti. Meski begitu, Rea menegaskan ini bukan benar-benar perpisahan. Ia berjanji tetap akan ada di dunia balap, hanya dengan peran yang berbeda. Iker Lecuona resmi bergabung bersama tim pabrikan Aruba.it Racing Ducati untuk musim World Superbike 2026. Dia akan menggantikan Alvaro Bautista yang telah mengakhiri masa kerjanya dengan tim tersebut setelah 5 tahun yang sangat sukses. Selama musim 2022 sampai 2025, Lecuona membela tim Honda HRC, mencatat 2 podium dan 1 pole position dari lebih 110 balapan yang dijalaninya. Di pihak Ducati, Alvaro Bautista telah mencatat rekor luar biasa, 63 kemenangan, 120 podium, 10 pole positions, dan 2 gelar juara dunia bersama Panigale V4R, menjadikannya pembalap Ducati tersukses di World SBK. Dukungan Ducati terhadap Bautista pun sangat besar. Tim menyampaikan penghargaan tulus atas dedikasi dan hasil luar biasanya selama 5 musim terakhir. Dengan bergabungnya Lecuona, kehadirannya juga melengkapi line-up tim untuk 2026, di mana ia akan berduet dengan Nicolo Bulega.